Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk tema pertama yang akan kita dalami bersama, yakni manusia makhluk pribadi. Tema manusia makhluk pribadi ini punya 3 subtema penting, yaitu yang pertama, aku pribadi yang unik. Yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Kesempatan hari ini kita akan melihat dan belajar secara bersama tentang materi aku pribadi yang unik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Subtema aku pribadi yang unik ini mau mengajak kita sekalian, atau dengan mempelajari subtema ini, tujuan yang mau kita capai adalah agar kita mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dan kalau kita sudah mampu memahami diri, tahu kemampuan dan keterbatasan kita, maka tujuan yang berikut adalah kita bisa menerima diri apa adanya. Dan dengan demikian, kita mampu bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan diri kita yang unik ini. Sebelum kita mendalami lebih jauh subtema ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Pertama, apa yang membuat kamu merasa istimewa atau unik dibandingkan dengan teman-temanmu? Apa keunikan-keunikan kamu itu? Kedua, apa saja kemampuan yang kamu miliki dan itu menjadi kebanggaan kamu, dan bagaimana kamu mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut? Ketiga, apa saja kekurangannya dan bagaimana kamu mengatasi kekurangan-kekurangan kamu itu, sehingga kamu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang utuh. Keempat, apakah kamu mencintai dirimu sendiri dan orang lain pun kamu mencintai dengan segala kemampuan dan keterbatasannya? Baik, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang unik. Apa artinya unik? Unik artinya unus, satu. Tidak ada duanya. Tidak ada orang yang mempunyai kesamaan dengan yang lain. Bahkan anak kembar sekalipun, mereka selalu punya perbedaan. Keunikan-keunikan yang kita miliki dapat kita amati dari hal-hal fisik, dari hal-hal psikis, dari bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Dan kita mesti ingat dan sadar bahwa keunikan kita itu merupakan anugerah yang menjadikan kita berbeda seorang dengan yang lain. Dan keunikan-keunikan itulah yang menjadi ciri khas dari setiap kita. Setiap manusia, setiap kita mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang sempurna tanpa keterbatasan. Bahkan manusia yang kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan, dan manusia yang kecil pun juga ada kelebihannya. Singkatnya,
bahwa kita manusia ini adalah pribadi yang unik, lengkap dengan segala kekurangan dan keterbatasan, lengkap dengan kelebihan-kelebihan, dan lengkap dengan kemampuan-kemampuan kita. Anak-anak tentu ingat orang yang ada dalam video ini, slide ini. Dia ini adalah seorang yang boleh dikatakan punya keterbatasan, tetapi dia tidak terpaku pada keterbatasannya. Dia berusaha untuk mengatasi kekurangannya itu, dan kemudian dia berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan dari keterbatasannya itu, dia bisa memotivasi banyak orang. Dan dia ini sungguh seorang yang sangat bersyukur atas hidupnya. Anak-anak bisa melihatnya dalam video atau tayangan ini, atau bisa mencarinya di Google. Dia itu adalah Nick. Anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita ini manusia yang punya kekurangan, punya keterbatasan. Tentu ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan, keterbatasan yang kita miliki. Ada juga cara-cara tertentu untuk bisa mengubah sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Ada juga cara-cara tertentu untuk bisa mengubah sikap-sikap negatif yang ada di dalam diri kita menjadi kekuatan. Yang pertama, ubah sikap pesimistis menjadi realistis. Yang kedua, ubah sikap menunda menjadi pemikir yang dalam. Yang ketiga, ubah sikap mencelah diri sendiri menjadi analitis. Dan yang keempat, ubah sikap yang impulsif menjadi spontan. Anak-anak yang terkasih, itu beberapa cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita pun bertumbuh menjadi manusia yang utuh, manusia yang lebih baik, dengan segala keunikan yang ada di dalam diri kita. Kitab suci sendiri, khususnya kitab Kejadian, mengisahkan bahwa sejak kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita secara unik, dan kita menjadi makhluk yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kitab Kejadian 1:26-31 mengisahkan secara luar biasa bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan sejumlah keunikan dan keistimewaan bagi kita. Kitab Kejadian mencatat ada 3 hal yang membuat kita ini menjadi unik dan istimewa. Pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri, menurut citra Allah. Jadi, keberadaan kita di bumi ini, kita ada di sini, ini bukan karena kemauan kita sendiri, tetapi karena rencana Allah. Allah sudah merencanakan sejak semula hidup kita seperti apa, tubuh kita seperti apa, dan sebagainya. Kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan tangannya, dan segala-galanya diletakkan di bawah kaki manusia. Allah memberi kita kuasa untuk memelihara, untuk menjaga, dan dengan demikian kita menjadi partner Allah. Itu juga merupakan salah satu keunikan diri kita sebagai manusia, dan juga adalah keistimewaan kita. Ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus untuk menjadikan kita sebagai manusia, membentuk kita dari tanah,
kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup kita melalui hidung manusia. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, saat Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, Allah hanya bersabda, Allah hanya berfirman. Tetapi saat Ia menciptakan manusia, menciptakan kita, Allah bekerja membentuk kita manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembusi nafas hidup ke dalam hidung kita. Dengan demikian kita menjadi makhluk yang hidup. Dan di dalam diri kita ada unsur ilahi. Luar biasa. Karena itu kita ini adalah manusia yang sangat istimewa. Itulah 3 alasan mengapa kita manusia disebut makhluk yang istimewa dan makhluk yang unik. Anak-anak yang terkasih, Allah menciptakan kita secara istimewa dengan anugerah yang luar biasa. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara menumpangkan dan mengolah segala kekuatan dan keterbatasan kita dengan sebaik-baiknya. Setiap kita mempunyai kemampuan dan bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang kita miliki itu seharusnya dikembangkan dan digunakan untuk mengembangkan diri kita, untuk bekerja sama dengan Allah, karena kita ini menjadi partner Allah, dan juga untuk menolong sesama kita dan orang lain yang membutuhkan. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya, lengkap dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Baik anak-anak yang terkasih, sebagai penutup dari pembelajaran kita ini, ada 3 pertanyaan yang menjadi template untuk kita renungkan. Dan itu coba kita tuangkan dalam bentuk simbol, dalam bentuk refleksi, dalam bentuk puisi dan sebagainya. Pertama, bagaimana perasaan anak-anak sekalian ketika mendengar bahwa kita ini, manusia ini, diciptakan secara unik, lengkap dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kedua, bagaimana pelajaran yang kita dapat hari ini membantu kita untuk lebih mengenal Tuhan yang Maha Kasih, dan lebih-lebih lagi kita mengenal diri kita, pribadi kita, lengkap dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Baik anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Manusia makhluk yang unik sekaligus istimewa. Banggalah pada dirimu sendiri bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan dengan segala kelebihan, segala kemampuan yang ada di dalam dirimu, dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan itu menjadi lebih baik. Yakinlah bahwa kita manusia adalah makhluk istimewa yang sangat dicintai Allah, lengkap dengan seluruh keberadaan kita. Akhirnya anak-anak yang terkasih, banggalah pada dirimu sendiri. Berusahalah untuk berkembang dan menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Sampai kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.